16 tahun, lebih dari 1,5 dekade. Sebuah persaudaraan yang melintasi ribuan kilometer, yang melahirkan semboyan satu hati satu nyali, yang membuat Bandung dan Surabaya tidak hanya saingan, tapi saudara. Tapi kini, semua itu berada di ujung tanduk. Krisis yang mengancam untuk menghancurkan warisan perdamaian yang dibangun oleh para pendahulu. Viking Persib Club dan Bonek Mania, dua kelompok supporter paling fanatik di Indonesia, kini saling mengamuk. Insiden demi insiden, sweeping, penganiayaan, peraturan yang melarang mereka bertemu. Apa yang terjadi? Mengapa persaudaraan yang dulu begitu kuat kini rapuh? Dalam video ini, kita akan bongkar tuntas krisis Viking dan Bonek, dari akar sejarahnya hingga proyeksi masa depan yang menakutkan jika kondisi ini tidak segera dihentikan. Semua bermula dari rivalitas. Persib Bandung dan Persebaya Surabaya, dua kekuatan tradisional yang mendominasi sepak bola Indonesia sejak era 80-an. Pertemuan mereka selalu diwarnai oleh tensi tinggi karena keduanya adalah representasi harga diri regional yang kuat. Tapi di tengah rivalitas itu, lahir sesuatu yang luar biasa. Viking Persib Club didirikan 17 Juli 1993 oleh Ayi Betik, Heru Joko, dan rekan-rekan. Nama Viking diambil dari bangsa pelaut Skandinavia yang menjelajah, mencerminkan komitmen mereka untuk selalu mengawal Persib kemanapun. Bonek, akronim dari Bondo Nekat, lahir pada musim 87-88. Ketika ribuan supporter Persebaya melakukan migrasi massal ke Jakarta tanpa koordinasi formal, tanpa bekal memadai. Istilah ini diciptakan Dahlan Iskan untuk menggambarkan keberanian yang melampaui logistik. Tapi titik balik terjadi di Jakarta. Saat Viking diserang, Bonek datang membantu. Peristiwa ini menciptakan hutang budi emosional yang mendalam. Rasa senasib sebagai kelompok yang sering mendapat perlakuan tidak simpatik di ibu kota menyatukan mereka. Dan lahirlah semboyan legendaris satu hati satu nyali. Era keemasan persaudaraan ini berlangsung hampir 2 dekade. Tidak hanya di level elit, tapi merembes hingga lapisan terbawah supporter. Setiap kali Persebaya bertandang ke Bandung, Viking menjamu mereka dengan keramahan, menyediakan tempat istirahat, memastikan keamanan mereka di Jawa Barat. Begitu pula sebaliknya. Ketika Persib bermain di Surabaya, Bonek menjadi garda terdepan dalam menyambut dan melindungi bobotoh. Lagu Viking Bonek Satu Hati menjadi lagu wajib yang membangkitkan emosi kolektif. Keberhasilan salah satu tim dalam meraih gelar juara seringkali dirayakan bersama sebagai kemenangan poros Bandung-Surabaya, fenomena yang unik. Karena biasanya kesuksesan satu tim memicu kecemburuan, tapi tidak untuk Viking dan Bonek. Mereka adalah saudara, tapi badai mulai datang pada 20 April 2024. Setelah laga Persib vs Persebaya di Stadion Sijalak Harupat, terjadi dugaan penganiayaan terhadap supporter Persebaya asal Mojokerto, Ardi, berusia 20 tahun. Korban adalah tamu yang seharusnya dilindungi berdasarkan hukum persaudaraan, tapi media sosial meledak. Unggahan rasis dan provokatif dari akun anonim memicu gelombang kemarahan yang sulit diredam. Meskipun Handri Ibro, Humas Viking, segera mengeluarkan pernyataan menegaskan komitmen menjaga warisan perdamaian Ayi Betik, kerusakan reputasi sudah terjadi. Defragmentasi identitas mulai terlihat. Individu dalam kelompok supporter mulai bertindak di luar komando organisasi demi meluapkan emosi pribadi. Persaudaraan mulai retak. Ketegangan di Bandung memicu reaksi balasan di Surabaya. Mei 2024, di tengah final Championship Series yang melibatkan Persib, terjadi aksi sweeping di stasiun Pasar Turi. Oknum yang diduga bonek melakukan pengecekan terhadap penumpang kereta. Hasilnya, 133 supporter Persib dipulangkan. Kerusakan gerbong kereta. Teror psikologi. Aksi ini sangat disesalkan Viking karena terjadi saat perwakilan mereka sedang berupaya melakukan kunjungan silaturahmi ke Surabaya untuk meredakan ketegangan. Larangan supporter tamu justru memotong jembatan interaksi fisik yang damai. Ini menciptakan perang dingin di media sosial. Dan puncaknya,
1 Maret 2026 di depan Hotel Oval, Surabaya. Kronologi penyerangan, rombongan Viking yang baru tiba di hotel diserang secara tiba-tiba oleh sekelompok oknum yang diduga pendukung Persebaya. Akibat insiden ini, Viking Persib Club menyatakan untuk menjaga jarak cooling down sementara waktu dengan bonek demi keamanan bersama. Badai ini tidak hanya merusak persaudaraan, tapi juga mencederai lilin perdamaian yang diwariskan oleh para pendahulu. Viking dan bonek kini saling mengamuk dan yang paling mengerikan, mereka tidak lagi mengingat mengapa mereka pernah bersaudara. Mengapa persaudaraan yang dulu begitu kuat kini rapuh? Jawabannya terletak pada 3 faktor kritis. Pertama, generation gap. Generasi pendiri Viking dan bonek yang mengalami langsung pembentukan persaudaraan memiliki ikatan emosional kuat dengan narasi perdamaian. Tapi generasi muda yang bergabung 5-10 tahun terakhir sering hanya melihat ini sebagai slogan tanpa memahami kedalaman sejarahnya. Bagi mereka, identitas lebih ditekankan pada supremasi fisik dan eksistensi di media sosial melalui konten provokatif. Kedua, hilangnya figur sentral. Ai Betik di Bandung, tokoh-tokoh karismatik di Surabaya, semuanya telah pergi. Menciptakan kekosongan kepemimpinan yang tidak mampu meredam gejolak. Suara pemimpin saat ini sering tenggelam oleh bisingnya provokasi di akar rumput. Ketiga, kebencian berbasis identitas. Perseteruan abadi Viking dengan Jakmania dan bonek dengan Aremania menciptakan dinamika aliansi yang rumit. Jika Viking berdamai dengan musuh bonek, Aremania, bonek merasa terhianati. Ini membuat upaya perdamaian menyeluruh sangat sulit. Setiap aliansi bersifat eksklusif dan dibangun di atas dasar memusuhi musuh yang sama. Dan di sini ada paradoks yang mengerikan. Regulasi yang melarang kehadiran supporter tamu away fans justru meningkatkan risiko konflik. Larangan ini secara eksplisit di pasal 5 ayat 7 regulasi Super League dimaksudkan menekan kerusuhan. Tapi bagi Viking dan bonek, aturan ini memotong jembatan interaksi fisik yang damai. Tradisi jamuan saat laga tandang yang memperkuat persaudaraan hilang. Supporter yang nekat pergi secara sembunis tanpa atribut justru menjadi sasaran empuk sweeping. Mereka tidak mendapat pengawalan resmi dari kelompok tuan rumah. Ini menciptakan perang dingin di media sosial di mana masing pihak saling curiga. Dan contoh paling jelas, laga Persib vs Persebaya di Gelora Bung Tama pada 2 Maret 2026. Meskipun hasil imbang, ketegangan di luar stadion mencekam karena potensi penyusupan. Regulasi ini menciptakan suasana suspicious yang merusak kepercayaan. Tapi masih ada harapan. Tokoh-tokoh seperti Andy Peci terus menekankan pentingnya dialog terbuka untuk mengatasi masalah kronis seperti dosing dan kekerasan digital. Kampanye damai dengan tagar Viking Bonek Satu Hati terus digelorakan untuk melawan narasi kebencian. Bonek peduli dan aksi solidaritas bobotoh di Jawa Barat menjadi bukti bahwa masih ada basis massa yang menginginkan perdamaian. Martabat. Melihat dinamika yang ada 3 kemungkinan masa depan. Skenario pertama, fragmentasi total. Persaudaraan hanya jadi sejarah. Hubungan kembali menjadi rivalitas murni yang dibumbui permusuhan fisik. Ini akan terjadi jika insiden kekerasan terus dibiarkan tanpa penegakan hukum. Skenario kedua, normalitas terbatas. Persaudaraan diakui di level elit, tapi di akar rumput masih gesekan. Semboyan menjadi formalitas tanpa substansi. Skenario ketiga, restorasi penuh. Ini membutuhkan transformasi budaya supporter, edukasi masif ke generasi muda, penataan ulang sistem koordinasi lapangan, pemanfaatan media sosial sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah.
Poros Bandung Surabaya harus tetap kokoh. Bukan hanya demi Persib dan Persebaya, tapi demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih bermartabat. Persaudaraan Viking dan Bonek adalah salah satu pencapaian budaya supporter terbesar di Indonesia. Keberadaannya membuktikan bahwa sepak bola bisa menjadi alat pemersatu bangsa yang sangat efektif. Tapi kondisi saat ini yang berada di ujung tanduk adalah peringatan keras bahwa perdamaian tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dirawat, dijaga, diperjuangkan setiap hari. Konflik yang terjadi di Bandung, Surabaya, adalah manifestasi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dari tekanan psikologis media sosial hingga regulasi kompetisi yang kurang mendukung interaksi antar supporter. Untuk menyelamatkan persaudaraan ini, diperlukan keberanian pemimpin supporter untuk menindak anggotanya yang menyimpang, dan kearifan para pendukung untuk tidak mudah terprovokasi. Pada akhirnya satu hati dan satu nyali bukan sekadar kata-kata yang diteriakkan di tribun, melainkan komitmen untuk saling menghormati nyawa dan harga diri sesama manusia. Jika Viking dan Bonek mampu melewati badai ini, mereka akan sekali lagi memberikan pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang arti sejati dari persaudaraan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan persaudaraan Viking dan Bonek? Apakah regulasi away fans harus dihapus? Siapa yang lebih bertanggung jawab, pemimpin atau anggota akar rumput? Tulis di komentar. Subscribe untuk analisis sepak bola Indonesia yang mendalam dan kontroversial. Sampai jumpa.